bur'ah, yaitu qasidah kesembuhan. Dikarenakan penulisnya yaitu Al-Imam Busiri adalah seorang ulama yang pernah mengalami sakit lumpuh, kemudian mengambil jalur langit dengan bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah SAW untuk mendapatkan kesembuhan. Maka ditulislah yang namanya qasidah. Asalnya qasidah saja, tidak dikatakan burdah. Sampai pada salah satu baitnya, di situ beliau terhenti membahas tentang Rasulullah SAW. Di malam harinya beliau bermimpi Sayyidina Rasulullah SAW. Akhirnya bait tersebut diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Engkau pada batasnya sebagai manusia menerangkan tentang Rasulullah SAW. Famablaghul ilm, yang kami ketahui Nabi itu adalah manusia. Wa annahu khairu khalqillah, tapi bukan sekedar manusia, tapi adalah makhluk yang terbaik. Jadi di seluruh alam semesta ini yang terbaik adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Malaikat di bawahnya Nabi, para nabi di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Di kalangan para nabi paling afdol Nabi Muhammad SAW. Di kalangan para malaikat, makhluk yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Akhirnya beliau menghadiahkan surban, artinya pakaian luarnya, syalnya diberikan kepada Al-Imam Al-Busiri, dipakaikan, yang saat itu beliau dalam keadaan duduk. Karomah daripada pujian kepada Nabi Muhammad SAW menghasilkan Al-Imam Busiri ini tadi ketika bangun tidur atas kehendak Allah dan berkat Nabi Muhammad SAW, maka dikasih kesembuhan sehingga beliau ini bisa bangun sembuh dari sakit lumpuhnya. Nah, makanya itulah dikatakan dengan sebutan bur'ah. Dengan sebutan apa? Bur'ah. Setelah bikin burdah ini asalnya enggak dikeluarkan dulu. Nah, dikeluarkan dulu. Dia masih mau ngetes, ikhlas enggak saya ini? Jangan-jangan saya enggak ikhlas. Jangan-jangan saya kepingin viral. Jangan-jangan saya kepingin nama. Ya. Tapi karena tidak dikeluarkan, suatu saat ketika dia lewat di tengah jalan, ada sekelompok orang-orang, kalau sama orang itu dianggap artinya enggak direken, enggak digubris sama orang-orang dikarenakan dianggap orang tersebut cacat mental. Ada bahkan juga karena orang ini tadi fakir miskin. Orang ini tadi yang berada di tengah jalan, dia melantunkan bait-bait burdah. Amin tadzakuri jiranin bidi salamin mazajtada ma'an jaramin muqlatin bidam. Kaget dia. Kok tahu ini? Terus yang baca ini tadi, kan dia kan masih dirahasiakan sama dia. Dia bilang, "Ra'aitu unsyidat bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya lihat qasidah ini dibacakan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat restunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Nah, termasuk banyak para ulama mensyarahkan burdah ini tadi. Di antara ulama-ulama yang mensyarahkan burdah adalah Al-Imam Al-Bajuri, ya. Kemudian juga Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Nawawi Al-Bantani yang meninggal di Ma'lah dari Banten, itu juga mensyarahkan burdah, dan masih banyak kitab-kitab lainnya, dan masih banyak Majmu'atus Syuruh,
syuruhat yang begitu banyak, syarah-syarah yang begitu banyak. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salamin mazajtadam anjaro mim muqlatim bidami. Jadi ini bait syair yang pertama ini adalah melalui thariqah dengan jalan istifham. Seperti khitabnya ini khitab untuk bertanya, tapi yang ditanya adalah dirinya sendiri. Kamu ini kenapa? Bahasa gampangnya gitu. Jadi jangan jelimet-jelimet biar orang paham. Kamu ini kenapa? Gitu loh. Kenapa kamu kok nangis terus ini, kenapa? Maksudnya gitu. Ada apa kamu kok menangis? Apa yang kamu alami? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang ditanyai ini diam. Jadi saya yang nulis burda ini bertanya pada diri saya sendiri. Tapi seolah-olah saya ajak dia itu berbicara. Kamu ini kenapa? Kok nangis? Apa sebabnya? Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami. Apakah kamu terbayang di dalam otakmu, ya, mengingat-ingat tempat-tempat yang berjiron, bersalam, yang bersebelahan dengan di salam. Di salam itu tempat yang sangat dekat perjalanan antara Mekah dan Madinah. Tempat yang berada di sekitaran Madinahnya Rasulullah SAW. Amin tadzakur. Apa kamu ingat-ingat, terbayang-bayang, jironi di salam, kamu ada cemburu kepada mereka? Kepada apa saja yang berdekatan dengan Nabi, apakah kamu cemburu karena kamu tidak bisa dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tadi maksudnya. Jadi digambarin sama dia di dalam otaknya betapa beruntungnya apa saja yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau orang yang tinggalnya berdekatan dengan kota Madinah meskipun gak masuk Madinah, ya, pokoknya semakin dekat itu dia cemburu, semakin dekat dia cemburu. Kepada apa saja yang mendekati ini Nabi Muhammad SAW, dia itu cemburu. Cemburunya apa? Kok saya kepingin juga seperti orang itu, kok gak saya yang dekat di situ. Amin tadzakkuri jironin bidhi salamin. Ada yang mengatakan jiron di sini bukan sekadar tetangga, tetapi al-mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga mazajta dam'an jaro mim muqlatim bidami. Sampai kamu ini, apakah karena gara-gara kamu teringat orang-orang yang tercinta dengan di salam, yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tinggalnya di sekitar di salam itu, sampai kamu mengeluarkan cucuran air mata yang bercampur dengan darah. Jadi orang kalau sudah nangis bercampur dengan darah, itu memang terjadi bagi orang dalam kondisi kepikiran yang sangat luar biasa. Tidak ada yang dipikirkan kecuali satu ini tadi. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Nabi SAW diletakkan di dalam hatinya, matanya adalah diperuntukkan untuk melek tengah malam atau melek sepanjang malam karena kepikiran. Kepikiran siapa? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa kita katakan itu gitu loh. Kalau kita cinta kepada seseorang atau kepada apapun, kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat, kadang orang itu ngerespon, kadang tidak ngerespon.
Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, suka kepada seseorang, mau cinta kepada pasangan, mau cinta kepada teman, mau cinta kepada siapa saja. Bahkan mungkin engkau cinta kepada seorang ulama. Kadang direspon, kadang nggak direspon, kadang nggak direken. Kecuali satu. Satu ini kalau engkau cintai, jangankan engkau ungkapkan cinta, begitu ada suka sedikit langsung direspon. Kalau engkau majunya 10 langkah, dia akan ngejar kamu 1000 langkah. Lebih cepat. Siapa itu? Yang jelas pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari kalangan makhluk tiada lain adalah siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu talashatil bashar, haitsu talashal bashar inda mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirna semua cinta kita kepada semua manusia ini sirna habis, tidak ada nilainya ketika kita sudah cinta kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin tadzakur jironin bidhi salamin, sehingga engkau mengakibatkan mazasta dam'an, sampai engkau sendiri itu nyampurkan tetesan air mata yang keluar dari muglah. Muglah itu ujung daripada mata, ya. Pelupuk mata ini, kemudian tetesan air mata itu bercampur dengan tetesan. Jadi dikasih contoh yang paling gede. Kalau kita hanya menangis terseduh-seduh, jadi kok bisa keluar darah? Ya, karena air matanya sudah habis, keluarnya ada darah. Jadi itu puncak yang paling luar biasa di dalam cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia tanya lagi, kenapa kamu kok masih terus nangis? Amhabbatir rih min tilqa'i kadhimatin. Apakah dikarenakan hembusan angin sepoi-sepoi yang munculnya dari arah Kadhimah? Kadhimah lebih dekat lagi dengan Madinah. Di Salam agak lumayan dekat, tapi enggak sedekat Kadhimah, ya kan? Jadi semakin kepada yang dekat dengan angin yang sepoi-sepoi itu, jadi kepingin cepat ketemu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amhabbatir rih min tilqa'i kadhimatin, kan? Dari arah Kadhimah, angin sepoi-sepoi itu yang kamu ingat kepada tempat orang yang kau cintai. Paham ya? Sehingga dari arah Kadhimah tersebut, wa aumadul barqu minadh-dhul ma'i min idhami. Dan apakah kamu juga masih teringat suara guntur atau kilatan-kilatan yang muncul dari tempat itu mengingatkan kamu dengan Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang itu munculnya adalah apa? Di malam yang sangat gelap gulita. Ya, kenapa? Kamu kok seperti ini? Kenapa? Kok kamu terdiam? Kamu nggak jawab saya? Hah? Kenapa kamu kok nangis terus itu? Kenapa? Kamu masih ingat itu ya? Kamu ingat ya orang-orang yang tinggal di Salam ya? Apa kamu merasa masih teringat bagaimana angin yang dingin, yang sepoi-sepoi, yang enak, yang terasa hawanya itu begitu sejuk dari arah Kadhimah? Atau yang ketika engkau berada di daerah Kadhimah itu engkau lihat kilat, kilat-kilatan dengan suara guntur, bukan suara petir, jadi kilat yang muncul di kegelapan malam, sehingga kamu teringat sampai kamu masih mikiri tempat itu tadi. Apakah karena itu? Maka di sini dikatakan sebab kenapa kok disebutkan angin dan kilat? Gini, sebab ini sudah menjadi kebiasaan para pecinta, kalau semakin mendekat
atau mengalami hembusan angin yang berasal dari arahnya sang kekasih, dari tempatnya sang kekasih, ya kita ini kalau sumpek itu kita bilang apa? Wah ini kalau kita, yuk kita keluar, yuk kita hirup angin di tempat jauh ya, kemana? Tempat yang jauh, yang anginnya yang enak ya. Atau yang dari kilatan-kilat adanya kilat dari tempatnya para kekasih, seolah-olah angin dan kilat itu manggil saya. Wa aumatul barqu fi dzulma'i min idhami, ya. Ya Allah. Jadi bukan kilatnya yang menyambar, tidak, tapi cuman kilatan itu nampak sedikit kelap-kelipnya daripada kilatan. Jadi itu menunjukkan daerah sekitar padang pasir, daerah di sekitar mau menuju Madinah waktu itu belum ada bangunan sama sekali. Jarang sekali dengan bangunan. Jadi terlihat terasa sangat luas. Anginnya yang berhembus dengan dengan sepoi-sepoinya yang sejuk, dan kilatannya nampak dengan jelas. Ya, jadi memang dikarenakan kebiasaan orang-orang yang para pecinta itu, kalau teringat angin, kalau teringat kilatan, dia akan ingat kepada siapa? Yang dicintai. Kok enak ya angin itu ya, kok enak ya kilatan itu ya. Beruntung sekali kilat itu ya, dekat dengan tempatnya para kekasih saya. Coba saya yang jadi angin, coba saya yang jadi kilatan. Jadi bayangkan, jangankan kalau saya berada di Madinah, bu saya jadi kilatannya tok enggak apa-apa, bu saya jadi anginnya tok enggak apa-apa. Jadi semuanya itu seolah-olah manggil dia. La ilaha illallah. Sudah. Terus dikatakan, kalau sudah engkau enggak mau ngaku, engkau mengaku tidak teringat dengan Madinah, engkau mengaku tidak mengingat dengan tempatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya, famali ainaika in qul takfufa hamata. Kenapa kamu mengisyaratkan kepada matamu kalau kamu bilang, hei mata, berhentilah engkau, jangan engkau deras di dalam meneteskan air mata. Hamata, tapi terus malah mengalir. Kamu kepikiran Madinah? Enggak. Kamu terharu dengan Madinah? Enggak. Misalkan dia bilang, enggak, diam. Tapi kok ini terus menangis. Syahidul hal, lisanul hal, lisan daripada kenyataan fisik itu lebih dipercaya, lebih nyata daripada ucapan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Berarti orang ini betul-betul lagi kepikiran. Wa ma liqalbika in kul tastafiq yahimi. Bahkan engkau katakan kepada hatimu, hei hatimu, sadarlah kamu, istafik, sadaro, wes ojo kepikiran terus. Malah semakin menjadi yahimi, kayak orang hilang pikirannya. Haim itu tidak tahu arahnya kemana. Orang jalan ditanya, kamu arahnya kemana? Nggak jelas. Kenapa? Haim. Pokoknya dia muter, ya kan? Jadi ada yang dia pikiri, tidak fokus, tidak konsentrasi. Kamu ini lagi ngapain? Mikirin apa? Kamu bilang, wa may in qul tastafiq ya wa ma liqalbika in qul tastafiq yahimi. Kenapa hatimu kau katakan kepadanya, hei hati sadaro, tapi kamu enggak sadar, malah yahimi, malah dia semakin kepikiran ke arah Madinah, ke arah satu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seolah-olah orang ini duduk dengan kita, diri ini yang kepikiran cintanya kepada Rasulullah SAW, dia duduk sama orang-orang tapi
pikirannya di tempat yang lain, yaitu kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang haib itu ngelamun. Kalau orang kita bilang, ini wajahnya gitu, sadar. Dia malah nggak sadar. Dia malah apa? Bukan kembali kepada kesadarannya, malah dia apa? Malah tambah menjadi. Kenapa? Sudah. Ini bukan kontrolnya otak, ini kontrolnya apa? Hati. Kemana? Nahwul Habib Sallallahu. Terarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famali ainaika in qul tastafik hamad in qul takfufa. Hei mata, hentikan derasan tangisanmu, ojo nangis maneh, jangan berjujuran lagi. Tapi ternyata malah terus di luar kontrolmu. Ya sudah, otakmu nggak bisa ngontrol. Yang ngontrol ini apa? Perasaan cinta kepada siapa? Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikarenakan bahkan hatinya tidak bisa terkontrol, sebab tempat rahasia kalau Allah mau menanamkan dan itu di luar daripada kontrolnya manusia, itu mana apa? Hatinya. Jadi hatinya itu sudah dicuri apa? Karena cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia nggak bisa kontrol dirinya. Tambah diingatkan, tambah ingat Nabi. Tambah diingatkan, ingat Nabi. Tambah diingatkan, tambah ingat Nabi. Terus ada ya orang cinta kepada Nabi kayak gitu, ada enggak? Tak bisa tidur, tak bisa makan, tak bisa minum. Wis gini wae. Inti kalau kepikiran utang nggak kebayar, duduk diem gitu tuh tahu-tahu itu bisa emosi, bisa ngamuk-ngamuk. Apalagi kalau ingat orang yang mau ditagih nggak mau bayar utang. Ya. Nyari duit itu tuh susah, tapi yang lebih susah adalah apa? Nagih utang. Iku sing luwih soroman. Coba ada orang kepikiran sesuatu, kepikiran utangnya, mau makan gini, dah enak ditaruh itu. Artinya apa? Terperangkap dia punya otaknya ini tadi sudah terperangkap dengan pikirannya. Tapi kalau ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada itu tadi. Idza qama bihil huyamu wa huwa da'un kal junun yansha minal ishq. Orang kalau sudah jatuh cinta itu akan, kalau sudah kena huyam sampai dia nggak bisa kontrol diri, tergila-gila, wis asyik, ada sesuatu yang dia senengi, ada sesuatu yang dia asyiki, wis bisa kayak orang gila. Yang ba'its minul jun, kayak orang gila, meneng tok, kayak iso ngomong apa-apa. Ditanyai apa nggak jawab, cuman nangis. Kepikiran apa nggak ngaku. Sampai muncul pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Apakah kamu ingat anginnya sana apa? Yang berhubungan dengan sang kekasih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. La ilaha illallah. Kemudian kenapa sih ayah sabusab annal hubba munkatibun? Kamu nggak mau ngaku ya kalau kamu lagi kepikiran karena tergila-gila karena cinta, sehingga apakah dikira rasa asyik lagi, asyik betul. Ente asyik sama game, kepikiran nggak sama game? Ente punya game ya di rumah biar zamannya apa? PS 20 apa PS 30? Enggak, PS 30 kalah PS 2. Kamu lagi asyik dengan PS nih. Ingat waktu sholat,
Ingat waktu makan, wis jangan itu. Kamu tergila-gila sama TikTok. Arba wa isri saat TikTok kadang. Bendino jam 2 bengi online, jam 1 bengi online. Mata enggak mau bisa dengan itu. Coba HP-mu disita, kepikiran enggak kamu? Apa kebendas? Jadi itu, padahal itu yang salah alamat kita ini. Ayah sabu sobbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Jadi kamu ini yang saya lihat lagi dalam keadaan sob. Apa sob itu? Bukan sob marak. Derasnya air mata ini. Apa masih tidak ada bukti kuat bahwasanya kamu hubba munkatimun, menahan cinta yang terpendam? Jadi sampai kamu nangis terus. Ayah sabu annal hubba munkatimun, ya kan? Mau engkau dia ini ma baina munsajimin wa muttarimi, itu mengalir terus. Munsajimun itu mengalir, muttarimi kamu hatimu lagi terbakar. Terbakar oleh apa? Oleh rasa sakit karena kamu belum berada di daerahnya sang kekasih sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kamu ini lagi kepikiran sang kekasih kamu. Di satu waktu kamu merasa tenang, di satu sisi kamu juga merasa gelisah yang tidak bisa terhentikan. Makanya wajahmu ini tadi nampak pucat seperti orang yang banyak mikir. Air matamu terus mengalir. Ayah sabu sob. Jadi jangan bilang sop, engkau pas sop dipikir sop marak, sop kikil itu. Sop iki maksudnya apa? Derasnya air mata. Air mata yang berjujuran begitu banyaknya. Ini pertanda semuanya ada satu yang terpendam, yang engkau pendam di dalam dirimu, yaitu al-hub. Apa? Cinta. Ya. Ada yang bilang makan ingat dirimu, mau tidur ingat dirimu. Padahal yang kau ingat itu belum tentu merespon balik. Hanya kalau seandainya ketika engkau ingat kepada ini Nabi Muhammad SAW, di situ baru ayah sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Terus kamu jangan bohong lagi. Saya tahu kamu ini lagi dalam keadaan cinta berat. Cintanya sangat berat. Ya, kamu bilang enggak kepikiran, toh kepikiran dulu. Air matamu terus mengalir seperti itu. Ayah sabu annal hubba munkatimun. Jadi jangan dikira orang yang lagi cinta itu dia itu bisa nutupi dirinya dari manusia, enggak bisa, gitu loh maksudnya. Jangan dikira, Sebab orang yang betul-betul cinta itu air matanya itu terus mengalir dan hatinya terus terbakar oleh api cinta. Iku pecinta yang sejati. Bukan kita bilang, wah aku cinta, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti ada orang baca sholawat sama yang qasidah disuruh gini, dia melok gini, ini tak cinta ini. Iki jenenge apa? Ngerusoni. Jadi jangan dikira orang yang lagi asyik sama Nabi, yang lagi cinta, yang lagi tergila-gila, itu dibilang jangan dibilang kamu bisa tutupi keadaanmu dari manusia, nggak bisa. Kenapa? Nampak terus air mata yang terus mengalir dan hati yang nampak terbakar. Apa terbakarnya? Gelisah terus, gak enak. Kalau kamu dalam keadaan panas apa? Bisa enak dah? Gak enak. Gini gak enak. Ingat itu. Ayah sabu annal hubba munkatimun. Makanya dikatakan laulal hawa
kalau bukan karena al-hawa, kalau bukan karena engkau cinta, ya Allah, laulal hawa, ya kalau bukan karena itu cinta, ya lam turik dam'an ala tolalin, engkau wahai mataku tidak akan menumpahkan tetesan airnya. Laulal hawa lam turik dam'an ala tolalin, ya ala tolalin. Kamu kalau melihat tempat belum nyampe Madinah lo ini, kalau kamu nggak ada cinta dalam hatimu, jangankan kamu sampai Madinah, kelihatan tempat yang engkau sambungkan dalam pikiranmu seolah-olah itu terhubung dengan tempat yang ada di Madinah, yang pernah engkau ingat ketika engkau berada di kota Madinah. Jadi kayak orang itu pernah jalan ke Madinah, terus ingat-ingat lagi dengan Madinah. Kelihatan apa saja yang mirip dengan Madinah, akhirnya jadikan dirinya apa? Kepikiran. Tolal itu apa? Rumah yang wis ambruk, rumah yang sudah jadi puing-puing yang engkau. Apakah karena ketika engkau melihat puing-puing yang engkau anggap mirip dengan puing-puing di kota Madinah hingga engkau sampai meneteskan air mata? Ini pasti kalau bukan karena cinta yang telah menguasai hatimu dan pikiranmu, engkau tidak akan meneteskan air mata. Laulal hawa lam turik dam'an ala tolalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Dan engkau tidak akan gampang kaget terbangun. Orang terbangun tiba-tiba itu apa namanya? Ente tidak bakal ngelilir ente. Kalau kamu nggak kepikiran, kamu tidurmu tenang. Tapi engkau tidur sebentar gini, tahu-tahu kaget terbangun, tersentak hatimu. Li dzikril bani wal alami, karena engkau masih teringat bangunan-bangunan yang ada di mana? Di kota Madinah. Jadi ini orang kayak orang di lautan. Kalau dibiarkan tenggelam mati, kalau mau menyelamatkan diri dia lagi berenang. Jadi harus sadar terus. Li dzikril bani wal alami. Nah, jadi dari sini sampai engkau terbangun di malam hari teringat oleh alban, ya, wal alam, engkau teringat dengan yang lebih dekat lagi. Kalau tadi di salam itu sudah hampir mendekati, kemudian kadhimah lebih mendekati lagi, alban sudah paling dekat dengan tempatnya Rasulullah SAW, yaitu pohon-pohon yang memiliki bau yang harum, bukan kaktus. Begini kaktus. Ada satu daun itu kalau di kota Madinah atau di padang pasir itu biasanya suka dipakai untuk penutup atapnya rumah. Nah, itu kadang ada daun-daunnya ini tadi baunya apa? Wangi. Laulal hawa lam turik dam'an ala tolalin wala arikta, dan engkau tidak akan tersentak, tidak langsung melilir terbangun hingga engkau langsung hilang ngantukmu, nggak bisa tidur lagi. Li dzikril bani wal alami, dikarenakan kamu terbayang mengingat pohon-pohon yang wangi dekat kota mana? Dekat kota Madinah, wal alami, gunung-gunung dan lembah bukit yang berdekatan dengan Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li dzikril bani wal alami. Jadi tambah cidek, digiring kayak film ini. Pertama di salam, ilingnya di salam, terus mari itu kadhimah. Mari itu tambah dekat lagi, tambah dekat lagi. Ya. Ada juga yang mengatakan alban yaitu wewangian. Alban kan kayak luban. Luban itu wangi apa enggak? Luban itu yang dibakar itu wangi apa enggak? Wangi kan dia. Nah, ada yang mengatakan arikta li dzikril ban, engkau tersentak bangun karena engkau mengingat bau kekasihmu yang lagi yang sangat wangi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal alami, ya, dan tanda-tanda wajahnya daripada siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengartikan itu adalah tempat, ada yang mengartikan juga itu adalah
fisiknya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mendambakan untuk ketemu. Naam. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kemudian di sini sebelum fakaifa tungkir itu ada satu bait wala a'aradka launai abrotin wadona dzikrul khiyami wa dzikra sakinil khiyami. Itu bait tambahan. Sampai engkau ini yang saya lihat pada dirimu, dikarenakan kamu nahan cinta yang begitu dalam, kamu ini sampai meminjam warna yang pucat pasi, ya, kayak warnanya tanah yang keputih-putihan. Warnanya tanah yang keputih-putihan. Coba kamu lihat kalau di padang pasir. Kalau dari jauh kan nampak kuning keemasan. Tapi coba kalau kamu tambah dekat tanahnya, engkau lihat yang di bawahnya, tanahnya itu nampak seperti apa, Bu? Putih. Kamu pucat pasinya kayak tanah ini tadi. Engkau mengalami keadaan jiwa yang sangat apa? Yang sangat luar biasa. Sehingga selain pucat pasi dan air mata yang terus mengalir, tangisan yang tidak ada henti-hentinya. Dikarenakan dzikrul khiyam, engkau mengingat tempat-tempat itu, wa dzikra sakinil khiyam, dan engkau teringat kepada orang yang tinggal di tempat itu. Siapa di situ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambah dekat dengan khiyam, tambah dekat dengan tempatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dekat, yang yang sudah satu pusara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Digowin teko atur, blek sampai ke fa kaifa tungkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i wasaqami. Wis kamu jangan enggak ngaku. Masa kamu sampai sekarang masih kamu mau ingkar bahwasanya kamu lagi enggak kepikiran. Wis jangan bilang kamu enggak kepikiran. Sudah ada buktinya. Bukti fisik kalau kamu betul-betul sangat kepikiran. Apa? Saksi daripada air mata dan sakit. Badanmu yang kurus, ya kan? Kemudian kamu yang seperti orang yang sangat kepikiran, kayak orang sakit itu ya, Pak ya. Kepikiran, tak bisa keluar daripada apa yang dia pikirkan. Ya, ini kalau dia meninggal seperti ini, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Mikir Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dialami oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis jangan pakai bilang kamu nggak cinta. Wis kamu ini cinta. Wis lah. Jangan pakai ditutup-tutupi. Sudah ada buktinya kok. Kalau kamu teringat itu, kamu meneteskan air mata. Kemudian badanmu yang asalnya normal sekarang tambah apa? Tambah mengecil, tambah kurus. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhana mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Dan sudah ada nampak sininya. Gara-gara tangisan yang begitu banyak sampai seperti teriris di dekat mata ini ada tanda hitam. Karena sering dilewati oleh air mata. Ya, seperti itu. Wasbatal wajdu khattai abratin wa dhana mithlal bahari Jadi wajah itu yang pucat pasi, dhona itu wajah yang pucat pasi. Kemudian ada ini yang bekas daripada air mata itu. Bagaimana engkau akan mengingkari cinta sedangkan sudah ada bukti cinta itu memberikan bekas di pipimu, dua tanda yang sangat nampak atas cinta itu. Ya.
Jadi ini wajah gak mungkin kalau bukan orang yang cinta atau lagi kepikiran. Sudah, dari wajahmu orang bakal tahu. Begitu lihat wajahmu, tahu kalau kamu ini lagi dalam keadaan apa? Cinta. Al-wajd di sini adalah mahabbah. Yes. Wajah kepikiran itu nampak. Kita kepikiran apa wajahnya? Kepikiran utang, kepikiran cara kepikiran Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'alil qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nahdha bil khairi Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla ta'tiyana rusul manun waghfir wasturan takruman sadar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'an bi kitabin fihi linasi shifa wa 'alal al-kirami syurafa wa 'ala sahbil masafir. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusharrifu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna khalafa min ma'sum hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.